Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bongkar status Vina Dewi atau Vina Cirebon yang dituliskan di Facebook mengumpat seseorang bernama Egy. Tony mengatakan, Vina Cirebon aktif di media sosial dan pernah membuat status Facebook berisi umpatan terhadap seseorang yang disebutnya Egy. Status Vina di media sosial sangat penting untuk mengungkap misteri kematian gadis berusia 16 tahun itu bersama kekasihnya, Egy di Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Mulanya, Tony heran penyidik tidak membuka ponsel Vina dan Egy. Padahal, polisi menjerat terpidana dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Di mana pada pasal 340 KUHP menyatakan, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ponsel tersebut, dikatakan Tony penting dibuka agar dapat mengetahui ancaman yang diterima kedua korban sebelum pembunuhan terjadi. Sebagai informasi, penyidik mengusai 6 handphone terpidana termasuk milik Vina Cirebon. Hal itu berdasarkan putusan pengadilan dengan terpidana Saka Tatal lalu, Hadi Saputra dan kawan-kawan, Rivaldi dan Eko. Dalam putusan ini mengadili menyatakan terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan bersalah menghukum seumur hidup, menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan handphone ada 6, kata Tony RM. Handphone tersebut diantaranya Samsung warna hitam, Nokia warna abu-abu biru, Samsung warna putih, Nokia warna hitam abu-abu dan Samsung Galaxy V model SEM G313HZ warna putih. Tony mengaku, sempat menghubungi Marliana, kakak Vina mengenai ponsel adiknya yakni Samsung Galaxy V. Ponsel tersebut masuk daftar barang bukti dalam putusan pengadilan. Marliana mengaku ponsel adiknya berisi aplikasi Facebook, Instagram dan BBM. Vina termasuk aktif bahkan saya pernah membacanya statusnya Vina yang sudah di-screenshot oleh netizen dikirimkan kepada saya, ujar Tony. Statusnya semacam mengumpat terhadap seseorang namanya Egy, sambungnya. Tony menilai status Vina menunjukkan kekasih Egy itu memiliki permasalahan. Kalau medsos yang banyak punya Vina dibuka penyidik untuk mengetahui Vina punya masalah dengan siapa, Vina disukai siapa, Vina tidak disukai oleh siapa, berbagai komunikasi Facebook, DM, SMS, kemudian juga memanggil ahli percakapan sepanjang sesama provider, katanya. Kalau itu diungkap maka bisa menemukan pelaku yang sebenarnya, setidaknya ada petunjuk, itu gampang. Sekarang polisi mana yang menemukan tindak kejahatan setelah ada ponsel tidak diselidiki dari HP? Hanya polisi Cirebon, jelasnya. Tony menegaskan isi ponsel Vina dan Egy bisa mengungkap sosok pelaku. Pasalnya ponsel Vina dan Egy, lanjut Tony, kemungkinan ada orang yang tidak suka lalu siapa yang menelpon dan mengancam. Siapa yang suka, tidak suka, kalau HP Vina dan Egy dibuka pasti ketahuan, imbuhnya. Selain itu, Tony mengatakan penyidik tidak membuka CCTV di lokasi kejadian. Handphone dan CCTV belum dibuka ada apa? Kata Tony. Padahal, Tony menuturkan CCTV di lokasi kejadian sangat penting untuk membuka tabir kasus pembunuhan Vina Cirebon. Oleh sebab itu, Tony meminta Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo agar membaca berkas putusan pengadilan bahwa CCTV belum dibuka. Pak Kapolri dicek CCTV-nya, dipanggil itu Rudiana, Gugum Gumilar, penyidik lain. Coba Bapak Kapolri dibuka CCTV-nya dan 6 HP, imbuh Tony. Tony kembali mengingatkan alasan ponsel Vina dan Egy penting dibuka. Hal itu agar dapat mendeteksi motif di balik pembunuhan berencana Vina dan Egy. Siapa tahu kalau pembunuhan berencana kalau motif jengkel, sakit hati dengan Vina atau Egy, katanya. Selain itu, ponsel pelaku juga dibuka agar mengetahui perencanaan para terpidana. Siapa tahu mereka saling merencanakan siapa yang memperkosa. Kalau memang mau mencari yang sebenarnya sesuai Scientific Crime Investigation, SCI, ujarnya. Ayolah Pak Kapolri penyidikan Peggy Setiawan orang kuli bangunan ayo dibuka biar kepercayaan publik meningkat lagi kepada Polri, imbuhnya. Marliana turut membeberkan fakta terkait ponsel milik Vina yang sempat menjadi barang bukti saat persidangan di Pengadilan Negeri PN Cirebon. Awalnya, Marliana mengungkapkan bahwa ponsel milik adiknya tersebut masih sempat dibawa olehnya sebelum para tersangka ditangkap. Kemudian, setelah tertangkap, dia menyebut ponsel Vina dibawa polisi untuk dijadikan barang bukti penyelidikan. Singkat cerita, setelah sidang selesai dan seluruh terdakwa divonis,
Marliana mengungkapkan bahwa pihak PN Cirebon memperbolehkan ponsel milik Vina untuk diambil kembali. Namun, Marliana mengatakan PN Cirebon menyuruh untuk mengambil ponsel Vina di Bandung. Dia pun mengaku terkendala atas hal tersebut lantaran keterbatasan biaya dan tidak mengetahui jalanan di Bandung. Jadi ia sampai sekarang belum keambil ponsel Vina, kata Marliana. Selanjutnya, Marliana menceritakan ketika ponsel Vina masih dibawa olehnya sebelum penangkapan terhadap para pelaku pembunuh adiknya. Dia merasa janggal lantaran nomor kontak yang ada di ponsel adiknya hanya tersisa 10 orang. Waktu yang saya ambil itu, di situ hanya ada beberapa kontak, sekitar 10 kontak orang lah mungkin. Harusnya banyak sepengetahuan saya, ujarnya. Rasa curiga Marliana bertambah ketika kontak di ponsel Vina hanya terdiri dari nomor telepon keluarga dan rekan adiknya yang merupakan tetangga. Selain nomor kontak, chat dari aplikasi perpesanan, BlackBerry Messenger, BBM, dan Messenger di ponsel Vina juga disebut telah hilang. Dan waktu itu kan belum ada Waya, adanya BBM sama Messenger. Itu gak ada semua chat, kata Marliana. Tak hanya itu, Marliana juga menyebut seluruh riwayat telepon di ponsel Vina turut hilang. Dia pun menduga seluruh kontak, chat, hingga riwayat telepon di ponsel Vina dihapus seseorang. Namun, Marliana tidak mengetahui siapa sosok yang menghapus tersebut.